Pemilik weton pahing, kalau kamu merasa hidupmu capek, kerja keras tapi hasil segitu-gitu saja, bisa jadi, selama ini kamu melanggar primbon rezeki pahing. Jangan skip video ini, karena di akhir nanti, ada satu pantangan paling fatal yang kalau masih kamu lakukan, rezeki kamu akan selalu bocor, walau penghasilan besar. Menurut primbon Jawa kuno yang diturunkan dari para leluhur, weton pahing bukanlah weton biasa. Ia membawa energi panas, tajam, cepat, dan penuh dorongan batin. Orang yang lahir di weton pahing seringkali sejak kecil sudah terlihat berbeda. Cara berpikirnya tidak bisa diam. Hatinya selalu gelisah kalau tidak bergerak. Seolah ada suara halus yang terus mendorongnya untuk maju. Primbon menyebutkan, pahing berada di bawah pengaruh unsur geni, api. Api ini bukan api perusak, melainkan api penggerak nasib. Karena itulah banyak orang pahing yang hidupnya naik turun dengan cepat. Hari ini bisa susah, besok bisa dapat peluang besar. Hari ini hampir menyerah, besok justru menemukan jalan keluar yang tak pernah terpikirkan. Namun disinilah letak rahasianya. Api pahing bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa membakar diri sendiri. Orang pahing umumnya punya insting tajam membaca peluang, cepat belajar dari pengalaman, tidak betah di zona nyaman, berani mengambil langkah, meski sering disertai rasa ragu di dalam hati. Itulah sebabnya, banyak pahing yang terlihat kuat di luar, tapi lelah di dalam batin. Mereka bisa tertawa, tapi pikirannya terus bekerja. Mereka bisa terlihat santai, tapi jiwanya jarang benar-benar istirahat. Primbon mengingatkan satu hal penting, rezeki pahing tidak datang dari paksaan, tapi dari keselarasan. Jika orang pahing memaksakan hidup seperti weton lain, misalnya terlalu menahan diri, terlalu takut melangkah, atau justru terlalu nekat, maka api di dalam dirinya akan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, hidup terasa berat, kerja keras tapi hasilnya seperti bocor, uang datang namun cepat habis, dan batin sering merasa kosong. Disinilah banyak pahing keliru, mereka mengira harus bekerja lebih keras dari orang lain. Padahal, menurut primbon, pahing harus bekerja lebih cerdas, bukan lebih nekat. Karakter gaib pahing sebenarnya sudah membawa jalan cepat menuju kecukupan bahkan kekayaan. Asalkan ia mengikuti irama hidupnya sendiri. Irama itu adalah bergerak, mencoba, menyesuaikan, lalu bergerak lagi. Bukan menunggu terlalu lama, dan bukan juga meloncat tanpa perhitungan. Primbon bahkan menyebutkan bahwa banyak pahing yang sebenarnya ditakdirkan kaya tanpa stres, tetapi gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena salah memahami dirinya sendiri. Mereka melawan watak aslinya, menekan api batinnya, atau justru membiarkannya meledak tanpa kendali. Jika kamu weton pahing dan sering merasa hidupmu seperti dikejar waktu, pikiranmu sulit diam, rezeki datang cepat tapi tak bertahan lama, maka itu bukan kutukan. Itu adalah tanda bahwa kekuatanmu belum diarahkan dengan benar. Dan di bab-bab berikutnya, primbon akan membuka satu persatu cara mengendalikan api pahing, agar ia berubah menjadi cahaya rezeki, bukan sumber kelelahan hidup. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton pahing memiliki keunikan yang tidak dimiliki weton lain. Rezekinya cepat bergerak, tapi juga cepat berubah arah. Karena itu, leluhur menitipkan dua jalan pembuka rezeki yang wajib dipahami oleh pahing, jika ingin hidup berkecukupan tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Jalan ini terlihat sepele, namun jika diabaikan, maka rezeki pahing akan terasa berat, penuh tekanan, dan sering datang bersama masalah. Jalan pertama, mengunci pagi, membuka rezeki. Dalam primbon kuno tertulis sebuah pitutur. Sapa sing lair pahing, yen esuk kebak sambat, rejekine ngalih dalan. Artinya, siapapun yang lahir di weton pahing, jika paginya dipenuhi keluhan, maka rezekinya akan berpindah jalan. Pagi hari adalah gerbang energi bagi orang pahing. Apapun yang keluar dari mulut dan hati di waktu itu akan menjadi penentu arah nasibnya seharian. Itulah sebabnya banyak pahing yang sebenarnya rajin dan cerdas,
Tetapi hidupnya terasa berat karena tanpa sadar mengunci pintu rezeki sejak bangun tidur. Primbon mengajarkan, Pahing tidak perlu ritual rumit. Cukup satu tindakan sederhana. Jangan mengeluh di pagi hari. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Pahing dianjurkan untuk menahan keluhan, menarik napas dalam, lalu mengucapkan niat pembuka jalan hidup. Bukan mantra sakti, melainkan penataan batin, karena batin Pahing adalah sumber kekuatannya. Jika pagi dimulai dengan keluhan, maka api batin berubah menjadi panas yang menggerogoti. Namun jika pagi dimulai dengan kesadaran, api itu berubah menjadi tenaga penarik peluang. Jalan kedua, bergerak di jalur rezeki alaminya. Primbon menegaskan bahwa Pahing tidak ditakdirkan hidup dalam diam. Rezekinya datang ketika ia bergerak, berpindah, dan berinteraksi. Itulah sebabnya Pahing sering merasa cepat lelah jika hidupnya terlalu monoton. Banyak Pahing yang gagal bukan karena bodoh, melainkan karena berada di jalur yang salah. Mereka memaksa diri bekerja di lingkungan yang terlalu kaku, terlalu lambat, atau penuh aturan yang menekan nalurinya. Menurut Primbon, jalur rezeki yang paling selaras untuk Pahing adalah perdagangan dan jual beli, perantara atau penghubung, usaha mandiri, dunia digital, konten, dan komunikasi. Pekerjaan yang memberi ruang gerak dan keputusan cepat. Saat Pahing berada di jalur ini, rezeki terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, langkah lebih mantap, dan peluang sering datang tanpa dicari terlalu keras. Sebaliknya, jika Pahing memaksakan diri hidup dalam tekanan batin, maka meski penghasilan besar, hidup tetap terasa sempit dan penuh beban. Primbon mengingatkan, rezeki Pahing bukan soal besar kecilnya uang, tapi lancar atau tidaknya aliran hidup. Jika dua jalan ini dijalankan bersamaan, pagi yang bersih dari keluhan dan langkah hidup yang selaras, maka Pahing tidak perlu nekat, tidak perlu memaksakan diri, dan tidak perlu stres berlebihan. Rezeki akan datang mengikuti irama jiwanya sendiri. Dan di bab berikutnya, akan dibuka cara-cara yang lebih praktis agar Pahing bisa menggandakan rezeki tanpa mempertaruhkan ketenangan batin. Primbon Jawa mengajarkan satu pelajaran yang sering disalahpahami oleh pemilik weton Pahing. Banyak Pahing mengira bahwa jalan cepat menuju kekayaan harus ditempuh dengan langkah besar, keputusan nekat, dan taruhan berani. Padahal, menurut leluhur, justru itulah kesalahan paling umum orang Pahing. Dalam naskah Primbon kuno tertulis pitutur, rejekine wong Pahing kuatien digerakake alon nanging ajek. Artinya, rezeki orang Pahing menjadi kuat jika digerakkan pelan, tetapi terus-menerus. Watak dasar Pahing memang penuh dorongan. Ada rasa ingin cepat, ingin segera melihat hasil, ingin segera keluar dari tekanan hidup. Dorongan inilah yang sering membuat Pahing tergoda mengambil jalan pintas. Investasi tanpa hitungan matang, usaha besar tanpa fondasi, atau keputusan emosional karena ingin segera berubah nasib. Primbon mengingatkan dengan tegas, Pahing bukan tidak boleh berani, tapi tidak boleh nekat. Perbedaan antara berani dan nekat sangat tipis, namun akibatnya jauh berbeda. Keberanian lahir dari kesadaran, sementara kenekatan lahir dari kegelisahan batin. Dan batin Pahing yang gelisah adalah sumber kebocoran rezeki. Leluhur mengajarkan bahwa kunci kekayaan Pahing justru terletak pada langkah kecil yang konsisten. Langkah kecil ini sering diremehkan karena terlihat tidak seberapa. Namun bagi Pahing, langkah kecil adalah cara paling aman untuk menyalurkan api batinnya agar tidak meledak. Contohnya sederhana. Daripada membuka usaha besar sekaligus, Pahing dianjurkan memulai dari skala kecil, melihat pergerakan, membaca respons, lalu memperbesar perlahan. Daripada menunggu modal besar, Pahing disarankan memutar apa yang ada, sekecil apapun, asal bergerak. Primbon menyebut, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat bersih akan membentuk alur rezeki yang kuat dan tahan lama. Rezeki semacam ini tidak membuat kaget, tidak membuat pusing, dan tidak mengorbankan ketenangan batin. Di sisi lain, ada satu aturan penting yang jarang dibahas.
Pahing dilarang menyimpan uang di satu titik saja. Menurut Primbon, energi Pahing bersifat panas dan dinamis. Jika uang dibiarkan diam tanpa aliran, maka uang itu akan panas dan cepat menguap tanpa disadari. Itulah sebabnya banyak Pahing yang merasa uangnya selalu habis entah kemana, padahal tidak merasa boros. Solusinya bukan menghambur-hamburkan, melainkan membagi aliran uang. Sebagian disimpan, sebagian diputar, sebagian disisihkan untuk kebaikan. Bukan soal besar kecilnya jumlah, tetapi soal mengalirkan energi rezeki. Primbon menegaskan, rezeki Pahing seneng melaku, ora seneng dipenjara. Rezeki Pahing senang berjalan, tidak senang dipenjara. Ketika Pahing memahami ini, hidup mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi dorongan nekat. Tidak ada lagi keputusan besar yang membuat dada sesak. Yang ada hanyalah langkah demi langkah kecil yang terasa masuk akal, tapi diam-diam membawa perubahan besar. Dan di bab berikutnya, Primbon akan membuka satu amalan ringan namun sangat kuat, yang sering menjadi titik balik kehidupan banyak orang Pahing tanpa mereka sadari. Primbon Jawa kuno menyimpan satu ajaran yang sangat sederhana, tetapi sering diremehkan oleh pemilik weton Pahing. Ajaran ini tidak membutuhkan modal besar, tidak memerlukan ritual rumit, dan tidak menuntut pengorbanan berlebihan. Namun justru inilah penarik rezeki paling kuat bagi Pahing. Primbon menuliskan pitutur. Wong Pahing sing nguripi urip liyan, bakal diuripi rejeki tanpa disun. Artinya, orang Pahing yang menghidupi kehidupan lain, akan dihidupi rezeki tanpa harus memohon. Yang dimaksud, menghidupi kehidupan, bukan sesuatu yang berat. Bukan harus memberi uang banyak. Bukan harus membangun sesuatu yang besar. Leluhur hanya menekankan satu hal, memberi makan makhluk hidup secara rutin. Energi batin Pahing sangat sensitif terhadap hubungan antara memberi dan menerima. Jika hidupnya hanya berisi mengambil, mengejar, dan menuntut hasil, maka api batinnya akan berubah menjadi panas yang menguras tenaga. Namun ketika Pahing memberi makan kehidupan lain, api itu berubah menjadi cahaya penarik keberlimpahan. Makhluk hidup yang dimaksud bisa sangat sederhana. Memberi makan kucing di depan rumah. Menabur pakan burung setiap pagi. Memelihara ikan dan merawatnya dengan niat baik. Memberi makanan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Primbon menegaskan, yang dinilai bukan besar kecilnya pemberian, melainkan ketulusan dan konsistensinya. Satu genggam nasi yang diberikan dengan hati bersih lebih kuat energinya dibandingkan sedekah besar yang disertai keluhan atau pamrih. Mengapa ini sangat penting bagi weton Pahing? Karena menurut Primbon, rezeki Pahing sering datang dari arah yang tidak disangka. Dari pertemuan kecil, dari bantuan tak terduga, dari peluang yang muncul tiba-tiba. Semua itu hanya bisa mengalir jika batin Pahing bersih dari kekikiran energi. Saat Pahing memberi makan makhluk hidup, Allah mencatat satu hal, bahwa ia layak dipercaya memegang rezeki. Banyak kisah yang diceritakan turun-temurun, tentang Pahing yang hidupnya mulai berubah setelah melakukan amalan ini secara diam-diam. Bukan langsung kaya dalam semalam, tetapi perlahan hidupnya terasa lebih ringan. Jalan keluar muncul saat terjepit. Pertolongan datang saat hampir menyerah. Rezeki datang tanpa harus mengejar mati-matian. Primbon mengingatkan satu hal penting. Pahing dilarang menghitung balasan. Jika memberi dengan niat, supaya cepat kaya, maka energi amalan ini melemah. Tetapi jika memberi sebagai kebiasaan batin, maka balasan datang dalam bentuk yang lebih luas. Kesehatan, ketenangan, relasi baik, dan kelancaran hidup. Inilah sebabnya bab ini disebut sebagai penarik rezeki paling kuat, karena ia bekerja langsung di tingkat batin dan semesta. Tidak terlihat, tidak ramai, tetapi dampaknya panjang. Dan di bab berikutnya, Primbon akan membuka kesalahan fatal yang sering dilakukan Pahing, yang tanpa disadari bisa membatalkan semua rezeki yang sudah terkumpul. Primbon Jawa kuno mengajarkan satu perkara halus yang sering luput dari perhatian pemilik weton Pahing. Bukan tentang kerja keras, bukan tentang amalan,
tetapi tentang cara memperlihatkan diri di hadapan orang lain. Inilah yang disebut leluhur sebagai energi sosial, dan bagi Pahing, energi ini sangat menentukan lancar atau tersendatnya rezeki. Dalam pitutur primbon tertulis, Wong Pahing kuat yen meneng, ringkih yen kebacut katon. Artinya, orang Pahing menjadi kuat saat tahu kapan diam, dan melemah saat terlalu banyak terlihat. Watak Pahing memang penuh daya tarik. Aura panasnya membuat orang lain mudah memperhatikan. Ucapannya mudah didengar. Langkahnya mudah diperbincangkan. Namun justru disinilah bahayanya. Jika Pahing terlalu sering memamerkan proses hidupnya, perjuangannya, rencananya, atau kesulitannya, maka tanpa sadar ia membuka celah kebocoran rezeki. Primbon menegaskan, Pahing tidak cocok pamer proses. Menceritakan rencana sebelum jadi, memperlihatkan perjuangan sebelum berhasil, atau mengumbar kesulitan hidup secara berlebihan dapat mengundang dua hal, iri dan simpati palsu. Keduanya sama-sama melemahkan energi Pahing. Iri menciptakan tekanan batin, sementara simpati palsu membuat Pahing menggantungkan semangat pada pengakuan orang lain. Namun ini bukan berarti Pahing harus selalu bersembunyi. Leluhur justru mengajarkan keseimbangan yang sangat halus. Pahing boleh pamer hasil, tapi secukupnya. Pamer hasil bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk membuka jalur sosial baru. Saat Pahing memperlihatkan hasil yang nyata, tanpa berlebihan dan tanpa merendahkan orang lain, maka peluang akan datang. Orang percaya, relasi terbuka, dan kesempatan mengalir. Primbon menyebutkan bahwa rezeki Pahing sering datang lewat mulut orang lain. Rekomendasi, ajakan, tawaran, dan peluang sosial. Tetapi semua itu hanya datang jika energi sosialnya bersih dan tidak bocor oleh emosi negatif. Ada satu lagi aturan penting dalam bab ini. Pahing harus membersihkan dendam lama. Dendam, sakit hati, dan rasa tidak terima adalah racun paling halus bagi weton Pahing. Ia tidak terlihat, tetapi perlahan menggerogoti aliran rezeki. Selama dendam disimpan, batin Pahing tidak pernah benar-benar tenang. Dan batin yang tidak tenang akan memancarkan energi yang membuat peluang menjauh. Primbon menuliskan, dendam iku rantai, rezeki ora seneng dirantai. Dendam adalah rantai, dan rezeki tidak suka terikat. Membersihkan dendam bukan berarti melupakan semuanya, melainkan melepaskan beban batin. Memaafkan di dalam hati, tanpa harus berdamai secara lahiriah. Ketika batin Pahing ringan, daya tariknya meningkat, dan rezeki datang tanpa dipanggil. Bab ini mengajarkan bahwa kekayaan Pahing bukan hanya soal uang, tetapi soal bagaimana ia hadir di dunia sosial. Tahu kapan bicara, kapan diam. Tahu kapan memperlihatkan hasil, kapan menyimpan rencana. Tahu kapan melepaskan emosi lama agar jalan hidup kembali lapang. Dan di bab terakhir nanti, Primbon akan membuka pantangan paling fatal yang sering membuat Pahing hampir berhasil, tapi selalu gagal di saat akhir. Inilah bab penentuan, bab yang menurut Primbon Jawa kuno paling sering diabaikan oleh weton Pahing. Padahal justru inilah penyebab mengapa banyak Pahing hidupnya terasa nyaris berhasil, hampir kaya, hampir tenang, tapi selalu gagal di detik terakhir. Primbon menuliskan dengan sangat tegas. Wong Pahing sing remehake rejeki cilik, bakal dijauhi rejeki gede. Artinya, orang Pahing yang meremehkan rezeki kecil, akan dijauhi rezeki besar. Inilah pantangan paling fatal. Banyak Pahing tanpa sadar sering mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ah, cuma segini. Ngapain capek-capek hasilnya kecil? Nanti aja kalau ada yang besar. Ini gak sebanding sama tenagaku. Kalimat-kalimat ini terlihat sepele, namun bagi Pahing, itulah palu yang memecahkan wadah rezekinya sendiri. Energi batin Pahing bersifat panas dan sensitif. Saat rezeki kecil datang, sebenarnya itu bukan soal nominal, melainkan ujian batin. Apakah ia menghargai proses, atau justru merendahkannya? Saat rezeki kecil diremehkan, semesta mencatat satu hal,
bahwa Pahing belum siap memegang rezeki yang lebih besar. Primbon menyebutkan bahwa rezeki besar Pahing selalu datang bertahap, bukan sekaligus. Ia diuji dari yang kecil, kecil kepercayaan, kecil peluang, kecil hasil. Jika tahap ini dilewati dengan rasa syukur dan kesadaran, maka aliran akan membesar dengan sendirinya. Namun jika di tahap kecil saja Pahing sudah mengeluh, maka aliran itu langsung ditutup. Inilah sebabnya banyak Pahing merasa hidupnya seperti selalu selangkah lagi sukses, selalu hampir dapat peluang besar, selalu dekat dengan uang, tapi tak pernah benar-benar menetap. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena batin yang menolak rezeki kecil. Pantangan kedua yang sama berbahayanya adalah menunda rezeki dengan alasan menunggu yang lebih pantas. Pahing sering merasa dirinya layak untuk yang besar, sehingga menolak yang kecil. Padahal menurut Primbon, yang kecil adalah pintu masuk menuju yang besar. Primbon mengingatkan, rezeki iku rawuh kaya tamu, yen ditolak ingarep, ora bakal mlebu omah. Rezeki itu datang seperti tamu. Jika ditolak di depan pintu, ia tidak akan masuk ke rumah. Bab ini menuntut kejujuran batin. Apakah selama ini kamu, sebagai Pahing, sering merasa gengsi dengan hasil kecil? Apakah kamu sering mengabaikan peluang kecil karena merasa tidak sepadan? Jika iya, maka inilah titik baliknya. Mulai hari ini, Primbon mengajarkan satu sikap kunci, hargai yang kecil, jalani dengan ikhlas, dan jangan meremehkan apapun yang datang. Saat batin Pahing berubah, rezeki tidak lagi datang sebagai ujian, tetapi sebagai hadiah. Dan jika keenam bab ini benar-benar kamu jalankan, maka satu hal pasti, hidupmu tidak lagi dipenuhi stres dan kenekatan, melainkan kelancaran yang tumbuh perlahan tapi nyata. Kalau kamu weton Pahing dan merasa isi video ini kena di hidupmu, beri komentar. Pahing siap kaya. Like, share, subscribe dan simpan video ini, karena Primbon ini tidak untuk semua orang, hanya untuk Pahing yang siap naik kelas hidupnya.